dimudahkan oleh Allah, dikasih kemudahan untuk umat Nabi Muhammad. Ketika berdoa, doalah di hari Arafah. Kalian ini diberi oleh Allah, tidak perlu mencari seperti Lailatul Qadar. Mungkin pada malam belasan, malam 20-an, malam ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi hari Arafah wow. Ini benar-benar coba masuk. Oh. Ini tempat makannya belum beres ya, masih dibangun nih. Semua tempat makan di sini. Nah, seperti ini nih, AC-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 20 AC nih yang tempat besar seperti ini. Ini mungkin bisa berisi cukup hampir 400 orang. Wow. Ini satu tenda yang besar ini ada 400 orang. 200 orang. Wow. Hah? Oh. Dia diatur per 200 gitu ya? Oke. Tapi untuk 3 travel, sayangnya begitu kan? Ya tergantung, tergantung jumlahnya kan? Tergantung jumlahnya. Jumlahnya cuma 9. Kalau satu travel ya berarti cari travel lain yang intinya yang 90-an juga gitu kan? Jadi 200. Satu ini kapasitas 200 mas. 200 stok yang paket A ya? Ini kan Paket A. paket B-nya dia bisa sampai 300. Paket bisa. Jadi kalau paket tenda aja gede banget. Kalau paket yang B-nya dia nggak kayak gini ininya, nggak ada ininya. Oh dia hanya kasur aja ya? Kasur aja. Kasur aja. Nah nanti paket C-nya sama, tapi kasurnya lebih sempit 50 cm. Kalau ini kan 65. Jadi 50, 55, 65. Oh, ini 65 Pak? Ini 65. Berarti agak masih muat buat yang gemuk-gemuk gitu ya? Muat. Cobain. Coba ayo. Coba dimekarin dulu dong. Tutorial untuk Ini jadi tempat duduk. jadi tempat duduk nih kayak gini. Duduk dulu. Bismillah ya. Dicoba. Seperti ini. Busuk. Ini. Enggak usah nendang. Terus tidur dulu. Tidur. Baik, kalau kita mau istirahat bisa ditarik nih. Tariknya seperti ini. Ya. Tarik saja. Jadi lurus seperti ini. Jadilah tempat Jadilah tempat tidur. Ayo tidur dulu. Kemudian silakan tidur di sini boleh. Nanti ada bantal. Ke sini juga boleh. Ya, seperti Hmm. ini. Enggak juga. Itu salah. Yang ini salah. Bisa. Ini buat masuk TV gimana? Jangan. Ini tempat makannya seperti ini. Nanti ada mukayifnya juga ya. Ada AC-nya juga. Nah ini nih yang tipe kecil nih. Di sini nih, masya Allah. 1, 2 nih.
lebih dari 50. Lebih dari 50. Kita lihat di sini ada anas. Ada lagi juga di sini. Oh, ini gede. Gede banget ini. Wow, pohon Soekarno udah rindang. Oh, gede banget ini. Kondisi dan situasi Padang Arafah seperti ini. Ini mantap ya. Ini bahaya. Toilet. Ini juga tempat makan di sini. Masih kosong. AC-nya split semuanya, freon, dan bisa dijamin dingin insyaallah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Baru Channel. Selamat malam yang sudah malam dan selamat pagi yang masih pagi. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah kita sedang berada di Padang Arafah. Insyaallah tabarakallah. Bas dan manusia sedang berjalan kaki, yang naik bas, yang naik mobil dan seterusnya, Masya Allah. Nah ini mobil GMC. Kayaknya kalau dari muka-mukanya orang Cina nih, bisa masuk ke sini, Masya Allah. Dahsyat ini. Allahu Akbar. Haji 1444 ini super dahsyat memang. Dan
hampir 5 juta jiwa yang sedang melaksanakan ibadah haji tahun ini. Allahu Akbar. Ini bus yang sudah melintas dan tidak ada henti. Tiada henti karena jamaah banyak juga yang bergerak dari Mina setelah sholat subuh. Setelah itu baru menuju ke Arafah. Masya Allah. Hari kita sedang menunggu bus kita datang yang sedang kejebak macet. Tadinya kelewatan dan sekarang kejebak macet, belum sampai juga. Ya Masya Allah, tabarakallah. Cuaca Masya Allah panas. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama ana rahmatun muhdah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah Arafat yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah, semuanya diangkat derajatnya oleh Allah, semuanya disayangi oleh Allah, semuanya diampuni dosanya oleh Allah, semuanya diingatkan kita untuk akidah yang sahih. Karena ibadah kita, semua perbuatan kita, kalau akidahnya tidak benar, tidak bakal diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Ini yang diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad wukuf di Arafat. Pesan sebelum wafatnya Rasulullah kurang lebih 3 bulan, Rasulullah khutbah di tempat yang kita ada ini. Sebelum wafatnya Rasulullah 3 bulan, Rasulullah mengingatkan umatnya, mengingatkan kita, mengingatkan umatnya sampai di hari kiamat. Ingatlah, la ilaha illallah. Bersihkan hati Anda, jangan yang ada kecuali hanya Allah. Cinta yang paling mulia adalah cinta Allah. Tidak ada harapan yang bisa dikabulkan kecuali dikabulkan oleh Allah. Jangan minta kepada selainnya kecuali minta kepada Allah. Inilah yang ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad ketika di Arafah. Nabi Muhammad mengingatkan tentang kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Dekatkan diri Anda kepada Allah Jalla Jalaluh. Anda telah dipanggil oleh Allah, Anda telah diberi kemudahan oleh Allah Jalla Jalaluh. Hadirkan saat-saat seperti ini, detik-detik yang paling mulia. Sampai Nabi Muhammad menerangkan bagaimana manasik haji. Haji yaitu adalah kita setelahnya di Arafat, nanti ke Muzdalifah, nanti ke Mina dan seterusnya, tawaf ifadah sampai tahallul. Itu adalah perintah dari Allah Jalla Jalaluh. Wahai ayyuhal muslimun wal muslimat, Nabi Muhammad menerangkan ini ketika khutbah Arafat. Dan ketika itu adalah hubungan dengan Allah. Nabi Muhammad juga pesan yang tidak kalahnya. Tidak kalahnya pesan adalah ittaqu fin nisa. Orang lelaki, para lelaki, jagalah perempuan-perempuan kalian, istri kalian. Nabi Muhammad pesan di tempat yang Arafah ini bukan hanya kepada Allah, tetapi muamalah dengan manusia, mulai dari rumah tangganya. Wahai kaum lelaki, ittaqullaha fin nisa. Jaga. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan di
dalam hadisnya menjelaskan di wukufnya Arafat, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian itu adalah memegang perempuan, menjadikan istri kalian adalah dengan amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Itu bukan sembarangan perempuan, amanat daripada Allah Jalla Jalaluh. Jaga perempuan kalian, jangan sekali-kali dizalimi perempuan. Wa innakum istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian menghalalkan yang tadinya haram dengan izin Allah, dengan menyebut Allah. Jangan sembarangan gunakan seorang istri. Ini pesan baginda Nabi Muhammad di dalam khutbah Arafat, mengingatkan muamalah kita sesama kita, karena sering kejadian dimulai dari rumah tangga karena kelengahan seorang suami bertanggung jawab. Bahkan dalam hadis yang sahih yang muttafaqun alaih, baginda Nabi Muhammad menjelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-amiru ra'in wal rajulu ra'in li ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa auladihi. Apa kata baginda Nabi Muhammad penjelasannya? Kalian itu adalah pemimpin semuanya, dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab nanti di depan Allah Jalla Jalaluh. Akan bertanggung jawab di depan Allah Jalla Jalaluh. Kita tadi mendengarkan ketika kita setelah zikir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu diingatkan yang luar biasa. Hai umat Nabi Muhammad, kalian itu adalah, kita semua adalah milik Allah, dan kita akan dikembalikan kepada Allah, akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan. Ini yang dipesan baginda Nabi Muhammad di Arafah. Diingatkan, kalian semuanya adalah bertanggung jawab. Hei para pemimpin al-amir, kalian tanggung jawab terhadap rakyatnya. Tanggung jawab bukan di dunia saja. Semua perbuatan Anda terekam. Semua perbuatan Anda akan bertanggung jawab. Begitu juga seorang lelaki, tanggung jawab di rumahnya, tanggung jawab terhadap istrinya, tanggung jawab terhadap anaknya. Bagaimana ketika diberi amanat oleh Allah? Apakah istrinya diajak untuk beribadah atau tidak beribadah? Apakah istrinya tidak menutup aurat atau menutup aurat? Suaminya akan dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh. Itu ada di tangan Anda, wahai seorang suami. Itu bertanggung jawab di depan Allah Jalla Jalaluh. Jangan dianggap dia tidak mau atau ini dan seterusnya. Anda bertanggung jawab, nanti akan ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Apakah tidak ingat Al-Quran mengatakan la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im? Apakah istri kita bukan suatu kenikmatan untuk seorang lelaki? Nikmat yang sangat luar biasa, mengingatkan kita, menemani kita, dan seterusnya banyak-banyak lagi kenikmatan. Niscaya wallahi Allah akan bertanya, akan menanyakan Anda, bagaimana Anda menjaga istri-istri kalian. Wahai kaum lelaki, baginda Nabi Muhammad mengingatkan di tempat Arafat, di tempat yang luar biasa, baginda Nabi Muhammad mengingatkan kita karena kita sering lalai, tidak mengurusi atau kurang perhatian, atau nanti Anda yang pertama dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh. Tentang istri Anda yang dipanggil oleh Allah. Apa yang sudah Anda buat terhadap istri Anda? Tidak cukup begitu, baginda Nabi Muhammad mengingatkan lagi. Apa yang diingatkan? Wal mar'atu, perempuan juga bertanggung jawab fi baiti zawjiha. Apa yang telah dibuat di rumah suaminya, bagaimana persiapannya, bagaimana ini dan itunya, urusan rumah tangganya. Perempuan akan ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh karena diberi kewenangan di dalam masalah rumah suaminya, isinya, perbuatannya, perilakunya. Bahkan tidak cukup begitu, Nabi Muhammad mengatakan wa waladihi, dan anak-anaknya. Anak-anaknya bagaimana? Karena ibu itu adalah madrasatul ula, ibu adalah guru yang pertama, guru yang indah. Bagaimana menasihati anaknya, bagaimana mengajarkan anaknya, bagaimana jangan cukup sayang, jangan cukup kesian, tapi didik yang pertama adalah didikan ibu.
ibu, makanya ini akan bertanggung jawab di depan Allah Jalla Jalaluhu. Ini Nabi Muhammad mengingatkan di Arafat, khutbah di dalam Hajjatul Wada, haji berakhir, haji perpisahan, 3 bulan sebelum baginda Nabi Muhammad mengingatkan masalah-masalah ini. Ini adalah tanggung jawab. Kita tidak tahu ajal kita akan datang kapan. Makanya baginda Nabi Muhammad mengingatkan, barangkali ini adalah tahun yang terakhir, kata baginda Nabi Muhammad. Kalian itu adalah mengambil ini semuanya tanggung jawab di depan Allah Jalla Jalaluhu. Sambil Nabi Muhammad mengatakan, kalian diberi nikmat hari ini, hari Arafat. Ketahuilah doa yang paling afdal, doa yang paling afdal, wa khairud du'a wa Arafat, wa khairud du'a wa Arafat. Dengarkan wahai umat Nabi Muhammad, Rasulullah bersabda mengingatkan kepada kita bahwa sebaik-baiknya doa adalah di hari Arafat. Kalian diberi nikmat oleh Allah sampai ke Arafat, sampai waktunya waktu zuhur, antara zuhur dengan maghrib itu adalah waktunya wukuf. Alhamdulillah, detik-detik ini kita telah masuk. Berbanyaklah doa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bahkan Rasulullah mengatakan, wa khairul layali lailatul qadar, wa khairul ayyami yaum Arafat. Tidak ada yang lebih baik daripada malam kecuali malam Lailatul Qadar. Tetapi tidak ada yang lebih baik daripada siang kecuali siangnya Arafat. Inilah kita. Kalau Lailatul Qadar kita susah mencarinya, kemungkinan malam liburan, kemungkinan di awalnya, kemungkinan di akhirnya tidak dijelaskan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tapi Arafat ditentukan oleh Allah, dikasih kemudahan untuk umat Nabi Muhammad. Ketika berdoa, doalah di hari Arafat. Kalian ini diberi oleh Allah, tidak perlu mencari seperti Lailatul Qadar. Mungkin pada malam belasan, malam 20-an, malam ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi hari Arafat Allah mengatakan, baginda Nabi Muhammad menjelaskan, yakinlah, bahkan Rasulullah telah mengingatkan kita, hati-hati dosa yang paling besar, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar, man waqafa bi Arafat famanna annahu lam yughfar lah. Barang siapa yang diberi kesempatan masuk Arafat terus setannya mengatakan, oh saya belum diampuni, ini adalah dosa yang paling besar. Dosa paling besar, kata Rasulullah, a'zamu dzambin, yang paling azim, paling besar dosa adalah man waqafa bi Arafat fatanna annahu lam yughfar lah. Dia mengira, dia menganggap, saya tidak diampuni, saya kurang, ini bukan lagi dosa biasa, bukan lagi dosa besar, tapi dosa yang paling besar di antara dosa besar. Makanya Rasulullah menyuruh kita yakin, kita ini adalah di dalam tamu Allah Jalla Jalaluhu. Karena ini bukan hanya kira-kira. Kalau Lailatul Qadar mungkin bisa orang mengira ini dan itu dan malam ini dan malam itu. Tapi kalau Arafat tidak ada yang bisa menyamainya. Makanya orang yang tidak wukuf di Arafat dianjurkan untuk sholat, untuk puasa. Puasa Arafat untuk apa? Mendapatkan pahala luar biasa. Pahalanya setahun sebelum